Seluruh masyarakat Kerom yang saya cintai, saya banggakan dan saya hormati. Dan secara khusus pada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, remaja, mana saja siaran kami ini dapat didengar dan dapat dipahami. Kami berdua, saya sebagai calon Bupati Kabupaten Kerom 2020-2025, Yusuf Ali. Saya calon Bupati atas nama Haji Susilo ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkan saya sama pasangan saya, Haji Susilo. Visi utama kita adalah bersama Wali Susilo kita membangun Kerom yang sejahtera dan nyaman. Tersirat dari visi ini adalah sebuah mimpi besar. Tersirat adalah kita ingin pertama sekali meletakkan dasar-dasar kesejahteraan bagi seluruh laki-laki dalam situasi pandemi COVID yang tidak menentu kapan akan berakhir, tapi juga banyak sekali masalah perekonomian kita sekarang rasakan semua, di mana banyak sekali tenaga kerja yang nganggur, buruh-buruh atau masyarakat dari kampung cari pekerjaan di kota juga tidak bisa diakomodir. Dari kampung pindah ke kota cari pekerjaan juga tidak gampang. Oleh sebab itu visi ini akan menjawab apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kerom. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping kita coba menjawab visi mengenai kesejahteraan, kita juga perlu kenyamanan. Kalau perut kita sudah kenyang, ada pendapatan yang pas untuk kita nikmati, kemudian ada lapangan kerja yang bisa menjamin kita hidup dalam berbagai kesulitan, maka sudah pasti kita menjaga kenyamanan. Tidak sebaliknya, kita nyaman tetapi perut kita masih kosong, pasti efek sosial, dampak sosial semakin luas. Nah, inilah sebuah kerangka berpikir yang inovatif yang harus kita kembangkan untuk menjawab dua masalah utama dari visi atau mimpi besar. Nah, oleh sebab itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi landasan dari pemikiran besar ini. Apapun yang kita lakukan baik untuk mensejahterakan masyarakat dan memberi kenyamanan bagi mereka. Ini ada dua metode. Pendekatan pertama adalah pendekatan top down, namanya top down. Yaitu melalui sektor-sektor SKPD yang ada, kita akan programkan apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kewajiban mereka kepada masyarakat, pelayanan dan juga bantuan-bantuan program kepada rakyat. Tetapi juga ada yang saya sebut bottom up, pendekatan dari bawah oleh masyarakat sendiri. DK3 lalu yang saya kasih kepada rakyat pada melalui desa, supaya masyarakat di desa itu menyusun programnya sesuai dengan kebutuhan desanya, apa yang mereka mau kerjakan dengan dana itu. Jadi bersifat mandiri, karena desa itu otonom, menurut undang-undang desa dia otonom, sehingga harus diberikan dana dari APBD kepada mereka untuk bagaimana mereka merancang kebutuhan yang real untuk menjawab persoalan mereka, apa yang mereka bisa kerjakan. Tapi kenyataan hari ini yang kita lihat adalah bahwa desa sudah salah dalam mengelola dana. Oleh karena dana langsung ditransfer oleh pusat kepada kepala kampung. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kembali lagi seperti top down. Jadi tidak ada pembahasan di tingkat kampung apa yang menjadi kebutuhan mereka, tapi ini dikelola oleh pendamping dan desa dan sebagainya, lalu mereka mengerjakan sendiri, rakyat menerima hasil. Jadi apalagi kalau kepala desa tidak benar juga dengan uang yang ada, mungkin dia salah gunakan atau mungkin salah dalam mengelola, sehingga rakyat di bawah itu tidak menerima manfaat dari pemberian dana desa ini kepada rakyat. Kalau mau presiden dengan ikhlas dan sungguh mau ingin supaya rakyat di bawah itu merasakan apa yang mereka butuh dan negara memberi, tetapi pelaksanaan di bawah masih melihat masih sulit sekali untuk menerapkan apa yang menjadi keinginan pemerintah. Sebab itu saya berjanji dengan beliau, kalau kami duduk, kami akan membenahi Perda, menolong supaya betul-betul dana ini jangan dijadikan sebagai proyek, tapi dana ini dikelola dengan musyawarah mufakat dari masyarakat dengan kebutuhan yang real, dan dana ini diperuntukkan bagi mereka. Walaupun saya tahu bahwa dana ini difokuskan untuk infrastruktur, tapi infrastruktur itu umum, ada listrik, ada air bersih, ada bandara, ada lain-lain sebagainya. Itu harus dijabarkan dengan baik sesuai dengan kondisi daerah dalam Perda, supaya jangan menyimpang dari tujuan pemberian dana itu kepada. Lalu pendekatan yang berikut yang saya akan inovasi lagi,
saya melahirkan gagasan ini DK3, bantuan 1 miliar pada kampung itu pada tahun 2010. Dan itu sekarang diadopsi di seluruh Indonesia melalui pemikiran saya, karena saya presentasi program ini di Gajah Mada. Saya presentasi bagaimana mempercepat masyarakat kampung untuk menuju kemandirian hanya dengan cara kita memberikan kewenangan yang penuh kepada mereka dengan dana yang ada supaya mereka bisa mengelola. Dengan itu menjawab kebutuhan yang mereka alami. Tahun ini kalau kami dipercaya oleh masyarakat, kami juga dari independen sudah janji kepada rakyat, tahun ini di samping Bapak Presiden memberikan dana 1 miliar pada desa, maka tidak boleh lagi ada dana menumpuk di desa. Saya akan berikan kepada RT RW, langsung kepada RT RW, karena pusat pengelolaan pemerintahan, artinya kecil di bawah itu adalah RT RW yang hari ini mereka jadi penonton. Oleh sebab itu RT RW ini akan kami berikan petunjuk teknisnya bagaimana mereka mengelola uang ini untuk melihat ke bawah lebih dekat. Apa di sana rumah warga yang rusak, apa yang perlu bantu dengan dana ini. Apa yang jembatan atau apa yang rusak, tidak mungkin program ini mau lihat sekecil itu, program dari atas ke bawah itu mau lihat sekecil itu susah, karena program itu orientasinya proyek yang dari atas ke bawah. Ini dari bawah ke atas kita real. Kalau dia rasa jembatan rusak atau rumah rusak, dia mampu harus menjawab dengan dana ini. Mari diskusikan dengan RW dan sebagainya, kita sepakat bangun jembatan atau perbaiki jalan, ruas jalan, atau katakanlah mereka perbaiki ruas jalan ke kebun yang memang harus mereka petani harus masuk. Jadi hal-hal yang sifatnya kecil tetapi penting dan dibutuhkan oleh masyarakat tidak bisa dijawab dari atas ke bawah. Itu dijawab oleh mereka sendiri dengan dana yang asal kita awasi, bahwa kita berikan petunjuk, awasi, dan mereka harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita arah. Penugasan ini kepada distrik dan kepada laksanakan RT RW melalui instruksi bupati dan petunjuk bupati supaya distrik bisa melaksanakan pengawasan. Demikian juga pelaksanaannya di tingkat RT RW. Menurut aturan itu ada. Oleh sebab itu program strategis kita coba angkat untuk menjawab masalah kesejahteraan sosial dari masyarakat di bawah. Kita bicara konsep kesejahteraan sosial apapun, kalau yang dia rasakan tidak terjawab, kasihlah dana dan awasi mereka kerjakan sendiri. Rumah rusak dan sebagainya. Air bersih bisa dikerjakan dengan dana. Soal kenyamanan itu adalah bahwa kita ini daerah perbatasan dan daerah di mana ada penduduk transmigrasi, ada penduduk asli, ada orang asli Papua yang datang dari luar menempati wilayah ini. Maka interaksi dari berbagai macam ragam suku dan agama yang ada itu kadang-kadang bisa menimbulkan masalah. Tapi kalau semua terlibat dalam mencari kesejahteraannya itu baik, paling tidak mengeliminir soal kenyamanan, mereka bisa jaga bersama karena perut sudah nyaman. Seperti orang dari Gunung yang ada di sini, mereka punya petani yang luar biasa. Kalau kita nanti besok mendirikan pabrik terigu dari singkong dan batatas, mereka menjadi pekerja utama. Kalau mereka perutnya kenyang, saya yakin mereka tidak akan bikin kekacauan dan sebagainya, karena itu adalah bagian hidup mereka. Kita sudah jawab. Yang kedua itu adalah soal kesehatan. Kesehatan ini kita memang, saya lihat ini program yang sudah ada ini, mereka bangun puskesmas sana sini banyak, tetapi aparat dan alatnya itu sangat minim. Jadi mungkin orientasi proyek, bangun fisik, ya atau orientasi proyek. Ya, kita tahu semua lah, saya ini birokrasi sudah berpuluh tahun. Kalau orientasi proyek ya pasti ada apa-apanya di belakang itu. Tapi yang manusia yang kerja, yang mengabdi itu sampai hari ini masalah. Itu yang harus diperhatikan betul, karena apa artinya semua kita bangun, tapi manusianya kita tidak berikan penghargaan yang wajar, maka itu menjadi sia-sia. Saya fokuskan pemberian pelayanan kepada para dokter dan perawat, supaya mereka menerima gaji yang honor dan gaji insentif itu kita bayar selesai semua. Saya harap ini kita selesaikan semua supaya kita bisa himpun para pelayan dokter dan para medisin yang baik dan tempatkan mereka di puskesmas dan rumah sakit Waingga. Rumah sakit Waingga kita jadikan rumah sakit rujukan, bukan untuk semua sakit penyakit harus datang selesaikan di ini. Itu rumah sakit Waingga, rumah sakit rujukan di mana di situ para ahli, dokter-dokter ahli kita tempat. Kita akan bayar sesuai dengan hak mereka supaya mereka bisa melayani penyakit-penyakit yang. Dan di samping itu rumah sakit ini juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas mereka yang
terkena COVID atau OTG dan sebagainya, harus ada tempat yang khusus untuk mencegah jangan sampai penularan OTG berlebihan. Hari ini kan tidak terlihat itu karena tidak ada tempat khusus untuk pemeriksaan dan penentuan siapa OTG sebenarnya di Kero. Kalau kita tahu jumlahnya, RT RW tahu di mana dia tinggal, dengan dana yang saya kasih nanti mereka akan menata siapa OTG di daerahnya dan cepat informasikan ke bupati supaya kita menempatkan di tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk itu dan sebagainya. Inilah soal kesehatan yang saya lihat penting. Sementara puskesmas itu memang dia menjadi bumper untuk menahan penyakit-penyakit umum yang dialami oleh masyarakat di kampung-kampung, diselesaikan di situ, kecuali yang tidak bisa ditangani di rumah sakit puskesmas, dan sebagainya, baru dirujuk lanjut ke rumah sakit Waingga sebagai rumah sakit rujukan. Ini harus konsepnya jelas antara rumah sakit rujukan dengan puskesmas. Puskesmas itu pelayanan, rumah sakit rujukan ini rumah sakit profesional. Jadi dia memang harus naik statusnya dari D sekarang itu ke C dengan melengkapi peralatan dan dokter ahli. Tidak bisa kalau rumah sakit ini dia bersama-sama dengan dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu bukan urus rumah sakit, itu harus profesional. Ya, dan itu yang menurut saya tadi saya ngomong itu salah besar. Itu harus dipisahkan. Kemudian soal pendidikan, secara khusus pendidikan itu banyak. Kita juga tetap memperhatikan para guru dan pengawas supaya pendidikan bisa jalan baik. Bayarkan mereka punya gaji secara baik, honor dan segala macam yang mengajar honor itu saya akan suruh semua RT, semua distrik akan mendata siapa honor di tingkat distrik, di tingkat kampung, semua kasih data supaya kita selesaikan, bayar itu honor. Mereka sudah mengabdi, jangan menyangkal. Ya, itu kita selesaikan daripada uang jalan tanda tangan sembarang bantuan sosial. Lebih bagus mereka ini yang sudah mengabdi itu kerjakan. Tinggal peluang untuk dia ikut tes. Kalau dia tidak tes, dia juga akan tetap merasa bahwa itu kontrak, saya bayar dia. Jadi tidak apa-apa, tunggu dia masih baik, dia tes, dia lulus. Kalau tidak, ya tetap kita hargai. Begitu program pendidikan yang reguler, yang artinya umum, bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas para guru, pengawas, dan sebagainya, itu harus menjadi perhatian. Karena mereka adalah pelayanan. Kalau mereka tidak kita perhatikan, pelayanan tidak maksimal, sekolah-sekolah ini akan macet semua. Yang berikut yang unggulan dari saya sebenarnya yang tidak dilanjutkan adalah untuk anak-anak Kerom, mulai dari SD ada pola asrama yang saya bangun di Bombay. Itu mulai dari SD. Jadi kelas 3 SD di kampung-kampung, ya, dites anak-anak terbaik masuk ke asrama, sehingga mereka dididik di situ. Baik ilmu pengetahuannya diisi, tapi juga keterampilannya bercocok tanam, bertani, beternak dan sebagainya. Sehingga mereka perubahan perilaku dan perubahan peradaban akan terjadi setelah mereka keluar dari sekolah berpola asrama. Itu banyak tempat. Saya dulu juga berpola asrama waktu Belanda. Kita dari kampung masuk asrama masih berubah perilaku kita. Kita suka minum pasti akan berubah. Ya, jadi ya, kalau minum itu sekarang jadi tren di sini, tapi minum itu bisa dirubah kalau dia makin mengerti, dia belajar makin tahu ilmu pengetahuannya, dia pasti akan mengurangi. Soalnya kalau orang mabuk itu kitab suci aja dia tidak dengar, apalagi kita mau bicara biasa aja, terus dengan sekolah. Ya itu pendidikan yang saya rencanakan untuk lanjutkan di Bombay, pendidikan pola asrama khusus untuk anak-anak kebatasan, anak-anak Kerom. Jadi kualitas anak-anak Kerom 10-15 tahun akan datang itu bisa terlihat dari bawah. Kemudian yang ada sekarang ini kita inventarisir, ya, supaya kita akan didik mereka. Ya, tadi program-program lanjutan yang memang harus mereka kembali mengabdi daerah sini. Untuk kualifikasi misalnya pertanian, peternakan dan sebagainya yang punya keahlian. Nah,
lebih baik mendidik anak asli di sini. Mereka punya kampung halaman, rasa pengabdiannya itu lebih tinggi tinggal di wilayah atau di Kerom ini. Nah, kemudian yang berikut itu adalah saluran air bersih. Itu mesti dilanjutkan karena air bersih ini vital buat masyarakat. Hingga saya pikir ini yang terbengkalai harus kita lanjutkan. Kemudian yang satu lagi sektor perekonomian tadi. Ya. Sebelum perekonomian itu infrastruktur tadi, infrastruktur listrik, telekomunikasi itu penting karena kebutuhan sekarang kan sangat canggih melalui tidak cukup melalui tambahan itu, tapi tambahan kapasitasnya betul, tetapi harus tidak tempat harus bisa di mana ada pendidikan, di mana ada kesehatan, itu pasti kita perluas jaringan internet supaya komunikasi itu. Nah, kalau jalan dari darat ini tidak sampai, tapi lewat udara dengan bantuan komunikasi. Saya tidak yakin betul kalau program ini hanya angan-angan, investor mau datang ke sini. Investor sekarang itu tidak gampang dengan penyakit ini, yang Papua yang sangat jauh dan mahal. Kalau tidak punya komitmen yang sungguh dengan bupati, maka program ini tidak mudah untuk mereka datang. Tapi saya dengan investor ini, kami sudah komitmen dengan sungguh-sungguh. Dia akan membantu saya untuk membawa masyarakat ini dalam masa kesulitan ekonomi ini, memasuki masa ini dengan singkong. Jadi program ini program unggulan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dan masyarakat sebagai plasma yang nanti kita foto siapa di mana akan nanam singkong ini lalu supply ke pabrik. Inilah kerjasama yang kita akan bangun untuk menjawab masalah pasar dari petani. Itu saja yang unggulan yang saya pikir perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Pilihlah orang-orang yang punya pengalaman. Dan jangan dengar, banyak orang mengatakan bahwa saya itu tidak bisa jalan, sakit, sudah tua. Memang tua dalam pengalaman, tapi cerdas. Ya, cerdas dalam berinovasi, karena saya bukan pemerintahan. Saya orang kerja, saya lahir dari latar belakang pendidikan ekonomi, teknologi, ekonomi industri, sehingga kalau saya bicara soal ekonomi pertanian dan industri, itu adalah bagian dari ilmu saya yang saya akan sumbangkan pada seluruh masyarakat Kerom ini supaya merasakan visi saya, mimpi besar itu adalah kita sejahtera dan kita nyaman hidup di bumi kita yang kita cintai di Kerom ini. Sisa waktu saya berikan kepada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon wakil bupati berpasangan dengan Bapak Yusuf Ali. Saya berjanji sesuai dengan tugas dan fungsi saya selaku wakil bupati. Ada masalah krusial di Kerom. Semua bupati punya visi sama, tetapi ada masalah di sini adalah masalah birokrasi. Selama birokrasinya kita tidak perbaiki, maka di situ program tidak akan jalan. Salah satu contoh adalah besok apabila Wali Susilo terpilih, pertama adalah bupati dan wakil bupati 100 hari pertama harus tinggal di Kerom, dan semua SKPD semua harus tinggal di Kerom, semua eselon 3 harus di Kerom. Disitulah bisa menyelamatkan visi misi yang tadi sekitar 5-8 visi misi. Kuncinya di situ. Fungsi pengawasan itu harus penting. Bupati selaku pembawa kebijakan, wakil bupati harus banyak memberi pengawasan kepada SKP Sulsel. Ini yang terjadi selama 17 tahun ini. Apa sih yang membuat masalah? Semua pejabat Kabupaten Kerom tinggal di kota lain. Ini yang membuat kita tidak bergerak, kita tidak pernah naik pangkat kita tidak naik ke tempat-tempat yang lain. Semua tak putar dengan hal-hal yang remeh-temeh. Birokrasi harus diperbaiki, pertama manusianya. Siapapun bupatinya, kalau manusianya tidak perbaiki, maka visi misi itu tidak akan tercapai. Maka saya selaku wakil bupati pasangan dengan Bapak Yusuf Ali, apabila terpilih, saya yakinkan semua kepala dinas harus tinggal di Kerom.
itu baru bisa visi misi itu akan terjawab dan kita tepatkan kesejahteraan rakyat. Kita tidak usah banyak-banyak visi, kami berdua hanya 5 visi yang akan kita prioritaskan ke depan, yaitu terutama infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan kita ada program andalan kita, yaitu tentang pemberian bantuan ekonomi kepada RT RW. Itu mungkin sekedar fungsi saya besok. Fungsi wakil bupati adalah membantu bupati mengamankan kebijakan-kebijakan melalui visi-visi bersama SKPD dan lain, sehingga dapat terlaksana, dapat dinikmati oleh masyarakat banyak. Kuncinya terakhir lagi, kuncinya kita perbaiki mental manusia yang ada duduk di Kerom. Itu kunci pertama. Apabila kami berdua dipercaya oleh masyarakat, langkah yang kami ambil pertama adalah merubah paradigma berpikir semua pejabat, baik dari kepala kampung, kepala sekolah, dan kepala dinas, dan kepala distrik. Dan saya yakinkan apabila kami dipilih, apabila ada kepala distrik yang tidak mau tinggal di wilayahnya, maka saya rekomendasikan kepada bupati untuk segera mengganti pada saat saya kunjungan itu. Demikian atas perhatiannya kepada seluruh masyarakat Tegok. Jangan ragu lagi, kami berdua Wali Susilo dari rakyat untuk rakyat, pilih nomor 3 pasti perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.